Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ulil azmi wal karamat. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang mana sebentar lagi kita akan sama-sama memasuki bulan di mana menurut sebagian ulama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Karena yang harus kita ketahui bersama, bulan kelahiran baginda Nabi ini para ulama sama-sama belum sepakat. Ada yang menyatakan bahwa Kanjeng Nabi ini lahir di bulan Rabiul Awal. Ada juga yang menyatakan bahwa Nabiullah Muhammad SAW lahir di bulan Syaban. Terlepas dari itu semuanya, baik itu di Rabiul Awal atau di bulan yang lain, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewujudkan seorang kekasih tercinta, seorang panutan buat kita semuanya, yang mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti dan meneladani akhlak serta perangai yang Allah titipkan kepada beliau, sehingga mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat-umatnya yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang yang namanya waktu kita memang gak kerasa. Mungkin kemarin kita merasa masih muda, sekarang udah gak kerasa. Tahu-tahu udah ubah. Dulu duduk juga kuat, sila lama-lama kuat, sekarang baru sejam berdiri sedikit tinggal dipegang. Tapi ada kuat. Pupuknya dia. Yang namanya waktu memang tidak bisa kita putar kembali. Maka Ibnu Mubarak di dalam Hilyatul Aulia, beliau memberikan satu nasihat kepada kita, yang mana kata beliau, salah satu umurin la tudayyi' biha waqtaka. Ada 3 perkara yang tidak selayaknya kamu sia-siakan waktumu dengan 3 perkara tadi. Jangan sampai kita ini melakukan 3 perkara ini sehingga waktu yang tersisa menjadi tersia-sia. Apa kata beliau? Yang pertama, at-tahassuru ala ma fataka li'annahu lan ya'uda. Yang pertama, jangan sampai kita menyesali apa yang sudah berlalu. Kenapa sebabnya? Karena itu nggak bakal pernah kembali lagi. Mungkin dulu kita merasa waktu masih muda males-malesan ngaji. Dulu waktu kita masih sehat ibadah males-malesan. Mungkin dulu waktu kita masih merasa tampan, banyak wanita yang memandang kita, akhirnya lupa diri.
itu deh yang kencang. Setelah sekarang kulit mulai keriput, badan mulai lemah, uang tinggal sedikit, barulah kita menyesal-nyesal. Jangan. Sebagai seorang muslim, ya sudah, jangan sampai kita menyesali hal-hal yang telah berlalu. Kenapa sebabnya? Karena semua itu gak bakal pernah kembali lagi. Andaikan dulu saya muda, mungkin saya mau pesantren. Jangan dipikirin kayak begitu. Andaikan dulu saya sekolah rajin, mungkin saya sekarang pinter. Udah, jangan dipikirin. Mungkin kalau misal dulu saya rajin nabung tanah, mah udah kebeli. Udah, jangan dipikirin. Kenapa? Udah berlalu, ngabisin waktu doang. Karena hal tersebut hanya sia-sia belaka. Jangan pernah menyesal apa yang telah berlalu dari diri kita. Karena walaupun kita sesali, itu gak bakal pernah kembali lagi. Yang penting, apa yang kita lakukan hari ini adalah menjadi tonggak perjalanan pertama kita untuk memperbaiki diri kita dan terus memperbaiki. Jangan sampai apa yang sudah kita lewati kita ulang kembali, karena kalau yang sudah terlewati tidak akan pernah kembali lagi. Biarlah yang berlalu, biarkan saja. Kita tatap sekarang masa depan kita dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang pasti memiliki masa lalu, dan masa lalu seseorang pasti akan berbeda-beda. Ada mungkin yang dulunya baik, sekarang jadi kurang baik. Bahkan tidak sedikit yang masa lalunya dulu buruk, sekarang mencoba untuk memperbaiki diri. Maka mudah-mudahan di kesempatan kali ini dan seterusnya sampai ajal menjemput kita, kita terus introspeksi diri, terus memperbaiki amal ibadah kita. Itu yang pertama, kata beliau. Yang kedua, wa muqaranatu nafsika bi ghairika li'annahu la yufid. Jangan pernah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena kalau kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, maka hal tersebut tidak akan ada faidahnya. Terlebih misalkan kita banding-bandingkan diri kita, hebatan juga gua daripada dia mah, ini gak ada faidahnya dan bahkan menyia-nyiakan waktu. Atau mungkin dalam rumah tangga, jangan membanding-bandingkan istri kita dengan istri orang lain. Nah, lihat ini orang lain mah, laki berangkat kerja cium tangan, didoai. Perlu mama Allah amat, laki mau berangkat udah diberikan duit. Itu mau udah nasi. Iya. Ngobrol sama teman, gue punya bini, masya Allah, bagus milik amat ini. Dulu malah lagi pacaran katanya sepiring berdua juga mau. Dulu. Sekarang udah punya anak. Maka jangan pernah kita membanding-bandingkan diri kita, keluarga kita dengan orang lain. Jangan pernah. Kenapa sebabnya? Karena itu semua nggak ada faidahnya. Yang ada malah kita ini menjadi tidak ridho terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau misal dia jadi sama saya, senang dia. Pede ya. Padahal kalau mungkin jadi sama kita bisa jadi lebih kalang takut. Jangan pernah membanding-bandingkan. Yang ketiga, kata Ibnu Mubarak, ini yang penting hadirin, buat diri pribadi saya dan mudah-mudahan buat kita semuanya.
Kata beliau, wa muhawalatu irdha'i kullin nas. Janganlah kalian mengharap semua manusia suka terhadap kalian. Jangan pernah kalian itu meraih keridhaan semua manusia. Jangan pernah punya tujuan manusia itu baik ke kita semuanya. Jangan pernah punya keinginan semua manusia demen sama kita. Kenapa sebabnya? Karena hal tersebut lam yakun, nggak bakal pernah terjadi. Kanjeng Rasul luar biasa baiknya, tapi banyak nggak yang berdampak? Apalagi model RW Nasir ya. RW Soleh ya. Ada di pukul. Model kita mah Masya Allah baik, kita baik masih diomongin, apalagi tidak baiknya. Maka jangan pernah berharap semua orang itu suka terhadap kita, karena hal itu nggak mungkin. Hal ini sebagaimana yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kepada salah satu orang muridnya, yaitu Robi bin Sulaiman. Robi bin Sulaiman ini muridnya Imam Syafi'i yang mohon maaf banget, ini sekedar menceritakan agar kita makin semangat ngaji. Imam Robi bin Sulaiman ini adalah salah seorang murid Imam Syafi'i yang mohon maaf, kalau bahasa kita mah bobolnya luar biasa. Sama lah kayak di sini. Orang-orang mah diajarin sekali paham, 2 kali paham, 3 kali paham, sampai 4 kali Imam Robi nggak paham. Imam Syafi'i saking sabarnya, ya udah biarin. Ternyata beliau yang menjadi penerus daripada Masya Allah, tabarakallah. Itu makanya jangan kesel sama jamaah yang benar, yang gobel jangan, malah kudu makin seneng. Karena kalau jamaahnya makin pintar, kagak laku ya. Ada saingan. Ada tantangan. Ya. Di tantangan kalau misal muridnya pada pintar, paling tantangannya otak. Tapi kalau muridnya bodoh, udah otak empati, gitu kan? Pokoknya namujubillah. Maka kata Imam Syafi'i kepada muridnya Imam Robi bin Sulaiman, beliau memberikan nasihat yang begitu dalam. Kata beliau, ya Robi, ridun nas goyatun la tudrak, fa'alaika bima yusri'uka falzamhu fa innahu la sabila ila ridhahum. Wahai Robi, ridho manusia itu merupakan sebuah tujuan yang tidak bisa kamu gapai. Keridhaan manusia yang kamu harapkan itu hanya sekedar cita-cita dan mimpi di siang bolong yang tidak mungkin bisa kamu gapai. Oleh karena itu, wahai Robi, sudah seyogianya hendaknya kamu mencari perkara yang baik saja buat kamu. Cari perkara-perkara yang baik saja. Jangan pernah mengurusi dirimu ingin ditilai baik oleh orang lain. Tapi jadilah kamu orang baik tanpa harus menunggu orang lain harus baik dulu ke kita. Kalau kita kan terbalik. Kita itu baik ke orang kalau dia baik ke kita. Betul tidak? Imam Syafi'i memberikan nasihat, jangan jadi orang baik karena dibaikin sama orang lain, tapi jadilah orang baik yang tidak perlu diawali dari kebaikan orang lain. Orang lain mau berbuat apapun, kita tetap harus berbuat baik, karena memang sudah menjamur di masyarakat. Saya mah tetangga baik, ya saya baik. Kalau bahasa anak muda sekarang, lu asik, gua asik.
asik, gitu kan? Padahal nggak begitu, nggak begitu. Makanya carilah perkara-perkara yang baik saja. Dan ketika kamu wahai Robek menemukan perkara yang baik tersebut, falzamhu, tetapilah perkara tersebut. Udah terusin aja perkara tersebut. Sekarang kita ngurusin ngaji banyak yang dicemoohkan, betul tidak? Ngaji mulu kayak apa? Emang ngaji bisa bikin kaya? Sekarang kita udah bikin pengajian, datang kawan-kawan kumpul, ini itu baik. Orang mau ngomong apa? I don't care whatever yang saya buat me. Begitu kata RW Soleh. Saya nggak peduli orang lain mau ngomong apa tentang saya. Yang penting ini adalah kebaikan yang harus saya lakukan. Dan saya akan selalu memberikan kebaikan walaupun Anda tidak berbuat baik kepada saya. Luar biasa nggak kira-kira nasihat? Nggak ada kita itu cara untuk bisa meraih ridho manusia. Haji Nasir baik sama orang, belum tentu orang lain itu ridho terhadap Haji Nasir. Ustaz Yahya baik sama orang, belum tentu orang lain akan selamanya baik ke Ustaz Yahya. Maka jangan pernah kita itu mengharap orang lain itu semuanya senang sama kita, nggak bakal bisa. Haji Nasir ya, insyaallah begitu RW Soleh ya. Apalagi sekarang kok udah pada tua, sadar diri. Ya ini mah biar ada kencang ya, biar ada sadar. Ya mungkin kita dulu masih gagah nyari perempuan gampang, RW Soleh. Pan sekarang mah kalau misalnya ada yang demen juga sama Pak RW Soleh, itu mah perempuannya aja rada-rada. Bukan karena pelet yang bagus, ya. Makanya dalam sebuah syair dikatakan, ini dalam syair penuh hikmah luar biasa, ridhon nasi goyatun la tudrok wa ridhullah goyatun la tudsrok. Bahasa Arab luar biasa. Ridhon nasi goyatun la tudrok wa ridhullahi goyatun la tudrok. Yang satu tudrok, yang satu tudrok. Cuma beda dal sama tak doang, tapi maknanya luar biasa. Ridhon nasi goyatun la tudrok wa ridhullahi goyatun la tudrok. Ridho manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah bisa diraih. Sedangkan ridho Allah adalah sesuatu yang sudah sepatutnya jangan pernah kita tinggal. Jangan pernah sekarang kita mengejar ridho manusia, tapi kita meninggalkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita jabarkan mungkin banyak di antara kita yang tersinggung. Tapi minimal garis besarnya, jangan pernah kita itu meninggalkan ridho Allah demi ridhonya manusia. Jangan pernah meninggalkannya. Kenapa sebabnya? Patruk ma la yudro. Ketika kamu sekarang sudah paham bahwa ridho Allah itu jangan sampai kamu tinggalkan, maka patruk ma la yudro, tinggalkanlah sesuatu yang tidak mungkin bisa kamu gapai. Jangan memaksakan diri karena kamu penuh keterbatasan. Patruk ma la yudro, tinggalkan apa yang tidak bisa kamu raih. Buat apa kamu mengejar mimpi yang mimpi tersebut sangat mustahil kamu bisa gapai? Kamu berharap ingin sampai ke matahari, sedangkan kakimu masih menginjakkan di muka bumi. Kamu berharap bisa terbang ke langit, tapi kamu sendiri tidak memiliki sayap untuk terbangnya. Wadruk ma la yudrak, wadruk ma la yudrak, dan gapailah apa yang sepatutnya bisa kamu gapai. Carilah ridho Allah dimanapun berada. Di tempat pengajian kita nyari ridho Allah,
Kita kerja cari ridho Allah. Bahkan kita sekarang kumpul kongko ketawa sama teman, carilah ridho Allah. Dan itu yang sulit. Allah ridho belum tentu Allah suka. Tapi kalau Allah ridho pasti Allah suka. Allah ridho, Allah izinkan. Ada juga yang Allah ridho tapi Allah tidak izinkan. Ada juga yang Allah izinkan tapi Allah ridho. Itu bahasa tauhid. Punya palakan. Udah, RW soleh udah jangan ngaji begituan dulu ya. Punya pala ya. Ketika kita sekarang menggapai ridho Allah, nyari ridho Allah, mudah-mudahan itu juga sesuai kehendak Allah. Emang Allah pengennya kita itu jadi hamba yang diridhoi. Kita ngejar-ngejar ridho Allah, tapi ternyata Allah nggak mengizinkan. Mudah-mudahan ketika kita mengejar ridho Allah, kita ini ditakdirkan untuk bisa menggapai ridhonya Allah. Dan sekarang kita sudah kumpul di sini, mudah-mudahan ridho Allah menaungi kita semua. Karena kalau Allah udah ridho, bahasanya kalau Allah udah ridho, apapun yang Anda lakukan, silakan. Kalau Allah sudah apa? Ridho. Karena Allah udah ridho, jangan sembarangan. Kalau Allah udah ridho, terserah. Saya di surga, Allah udah ridho belum nanti kita kalau ke surga? Udah. Mau ngapain juga bebas nggak? Bebas. RW soleh, ukuran, istri, mau saya patah, Allah ridho boleh. Tapi ketika di dunia Allah tidak ridho, maka jangan pernah bilang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan ridho dan ampunannya buat kita semua. Apalagi tadi saya ngaji, saya mutola'ah itu ketika membahas tafsir Al-Hakumut Takatsur. Al-Hakumut Takatsur hadirin. Tadi sore live TikTok dengan para kiai. Saya suruh baca sama para kiai yang dengerin, saya jelasin. Itu luar biasa. Ternyata Al-Hakumut Takatsur kalau kita pahamin di ujungnya itu luar biasa, kesentil jasa. Begini maksudnya. Pernah nggak kita ngandungin ayat ini? Kenapa itu di Al-Hakumut Takatsur diulang-ulang? RW soleh apa? Apal. Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul kalla saufata. Diulang lagi. Summa kalla saufata alamu. Satu rahasia itu tadi dibahas panjang lebar, ambil baca. Yang kedua, terusin. Kalla lau ta'lamuna. Oh langsung ke situ. Lagi. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla. Terus kalla lau ta'lamuna. Oh satu ilmal yakin. Terus summa latarawunnaha ainal yakin. Yang pertama Allah mengibaratkan dengan apa? Ilmal yakin. Yang kedua pakai ainul yakin. Masya Allah. Ini kita bahas 3 jam baru kelar. Enggak, mabok saya. Itu kalau kita renungin ayat itu, di bawah tafsirnya ditutup dengan hadis Nabi nyinggung kita. Para sahabat sama kanjeng Nabi ditanya, emang kamu semua nggak sanggup buat baca Al-Quran sehari 1000 ayat? Sampai gitu. Emang kamu nih salah satu dari kalian ini nggak ada yang sanggup sehari membaca 1000 ayat? Dijawab oleh para sahabat,
Atuh siapa yang kuat ya Rasul, apalagi model Al-Hidayah Yasin lah ya udah lihat turja'un lagi lagi. Ustaz buat riwayat sehari aduh dah ya mah seain sulit kita ditegur. Siapa di antara kalian yang kuat membaca Al-Quran 1000 ayat sehari? Para sahabat memang banyak kerjaan, ya kan? Ada juga yang model kayak kita, males-malesan. Atau siapa yang sanggup ya Rasul baca 1000? Pan saya kudu ke ladang, pan saya kudu dagang. Apa kata kanjeng Rasul? Emang kalian semuanya nggak mampu buat merenungi ayat Al-Hakumut? Itu karena kita selalu beralasan kan? Contoh, kenapa nggak ngaji? Jawab. Capek. Pulang kerja pada tinggal pada ini. Mulai sakit. Bener nggak? Ulangi ya. Kenapa nggak ngaji? Capek. Kenapa nggak ngaji? Tuh para sahabat begituin. Kalau kamu nggak sanggup buat baca ayat Quran 1000 setiap harinya, coba kamu renungin Al-Hakumut. Ya berhubung kita mau nggak bisa merenungin, bisanya apa doang? Di situ ada ilmu yakin, ada ainul yakin. Di situ dijelaskan, digambarkan bocoran aja nih. Kita semuanya, mau orang kafir, mau orang muslim, nanti di yaumil mahsyar kita itu akan dipertontonkan neraka jahim. Neraka apa? Jahim. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Kalian pasti akan diperlihatkan neraka. Itu siapa? Orang kafir, orang muslim, kita semuanya. Hanya saja orang muslim itu diberi penglihatan oleh Allah tentang siksaan neraka jahim. Yang disiksanya orang kafir. Kita nonton apa? Nonton siksaannya. Ainul ilmalnya itu apa? Ilmu doang, tahu. Kayak gini contoh, Haji Ewi tahu nggak ntar mati bakal ditanya? Jawab. Jawab. RW Soleh kalau mati tahu nggak? Enggak. Tapi punya prasangka nggak bahwa kita akan ditanya? Punya keyakinan nggak bakal ditanya? Nah, keyakinan kita itu baru sebatas ilmu yakin. Yakin mau ditanya dalam kubur, yakin? Yakin nanti di akhirat ada surga dan neraka? Yakinnya dari mana? Dari ilmu. Ilmu. Paham nggak ilmu? Ilmu cuma baru teori doang. Baru apa doang? Teori. Lagi, Haji Ewi tahu enggak di Jakarta ada Monas? Tahu. Dari mana? Saya dapat kabar dari orang. Saya dapat cerita dari orang bahwa di Jakarta itu ada
Itu namanya apa? Ilmu yakin. Yakin di Monas ada Jakarta, yakin di Jakarta ada Monas? Yakin dari mana? Lihat belum? Belum sih. Tapi orang-orang banyak bilang ada. Itu namanya ilmu yakin tapi yakin. Contoh lagi, biar lebih kepaham. Ustaz Repi tahu Mekah. Tahu. Di Mekah ada Ka'bah. Ada. Kata siapa? Kata yang begini. Tapi yakin di sana ada. Pasti tanya, lihat belum sih? Tapi yakin. Itu namanya ilmu. Lagi. Yakin nggak Allah itu wujud di dalam bako sampai selesai? Yakin nggak? Dari mana? Buktinya wujud mana? Tahu ya. Pokoknya mah Allah adalah katanya. Dari ilmunya begitu. Paham nggak? Sedangkan selanjutnya terusin lihat. Terusin lupa segini aja yang pendek apalagi Yasin. Itu buru selesai tuh. Ketika proses pertama cuma dikasih gambaran doang bahwa nanti di sono ada siksaan. Nanti di proses kedua ainul yakin, dipertontonkan apanya. Tuh neraka jahim kayak begitu. Tuh api yang katanya ngegobar-gobar kayak begitu. Tuh yang kalian suka berdoa Rabbil Pariniron tuh kayak begitu. Benar-benar terlihat dengan mata. Itu namanya ainul yakin. Tingkatan yang ketiga hakul. Udah gak bisa dimana-mana. Makanya ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmu yakin saya, tapi berasal dari ilmu, masih teori. Masih apa? Ayo apal sifat yang 20, apal. Yakinin ya? Iya. Berarti tarafnya ilmu. Tapi kalau misal kita sudah bisa melihat oh Allah terwujud, nggak ada lagi yang lain, baru masuk apa? Nggak ada yang lain, yang ada cuma siapa? Allah. Bisa kayak begitu baru. Ainul. Yang ketiga hakul. Itu udah nggak bisa diberi mana ini. Kenapa? Ilmu dengan praktik bisa bukan. Namanya hakul. Mana contohnya hakul yakin? Mati. Yakin gak mati? Mati. Belum pernah? Yakin mati. Kan begitu kan? Yakin mati? Hakul yakin? Dari mana? Dari ilmu. Mana buktinya? Lihat teman mati. Terus bakal mati? Pasti. Hakul? Nah, selesai. Jadi kalau misal sekarang kita cuma baru bisa ngedalil, belum bisa menempatkan pada posisinya, itu baru ilmu yakin. Kalau baru apal wujud di dalam bako sampai selesai, itu baru tahap. Kalau belum bisa merasakan wujudnya Allah, kalau belum bisa merasakan mukhalafahnya Allah lil hawadits, belum. Tapi kalau misal ditanya, ini contoh pertanyaan ulama ngetes muridnya, wahai muridku, siapa di belakang? Ini guru pengen tes. Nah, termasuk saya ngetes aja dulu.
Dewi di belakangmu siapa? Wih, rasa. Tembok. Si murid menjawab, nggak ada siapa-siapa, guru. Kosong, tembok. Apa kata gurunya? Kamu belum pernah bisa merasakan wujudnya Allah. Tapi kalau kamu menjawab tadi Haji Ewi tadi, berarti kamu sudah bisa merasakan wujudnya Allah. Berarti udah ainul. Pokoknya surga tak kudu nungguin nanti, surga udah ada di depan. Kalau udah ainul, bedanya satu ilmul yakin, dua ainul yakin, tiga udah ma'rifatnya luar biasa. Dewi dan modalnya. Kayak tadi dia nyasar itu. Itu ainul yakin ke sini ngomong ngomong. Masih salah, itu pangkatnya masih zon. Itu mau udah sering untung ketemu ya. Saya bilang, weh kemana? Ini guru. Berarti matanya masih suara. Dulu ya situ. Iya. Enggak bedanya kemarin jamaah mau burung ya waktu ngaji disentik. Selamat biasa aja ke saya. Iya ya gitu. Pas udah duduk burung mana ya? Itu burung. Itu dia. Berarti tahapul sizon belum ainul. Tapi kalau udah ainul yakin pasti naik ke tahapul yakin. Paham? Karena udah lihat. Udah lagi, kayak gini lagi. Biar lebih paham. Yakin bahwa dulu ada Kiai Haji Musonib di sini? Yakin? Apa namanya? Ilmu yakin lah, gak pernah gitu. Cuman ngedenger. Iya sih katanya ada. Mungkin orang-orang dulu mah yang pernah apa? Sejaman dengan beliau bilangnya apa? Iya, saya pernah lihat. Tapi ketika orang tersebut menemani setiap harinya, yaitu para istrinya, sampai beliau pupus, maka barulah dikatakan hakul yakin. Kenapa sebabnya? Beliau bisa berdampingan. Paham ya kira-kira nih? Kalau kita belum berdampingan, masih saya lihat hakul yakin apa? Ainul yakin, cuma melihat doang. Tapi kalau sudah bisa berdampingan, hakul yakin. Saya paham ya? Itu belum dijabarkan lebih luas al-hakumut takasur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kita jiwa yang istiqomah, jiwa yang selalu siap untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin pesan yang kita dapatkan dari Ibnu Mubarak, jangan sekali-kali kita mengharapkan semua orang suka sama kita, karena ridho Allah lah yang kita kejar selama ini. Dan mudah-mudahan ridho Allah selalu bersama kita di setiap aktivitas kita, di setiap hembusan nafas kita, sampai Allah menyatakan kita untuk pulang ke haribaannya, berada di ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu as'alu taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.